Kalau pada ingat, zaman dulu itu orang kalau kerja sampai hari Sabtu, lalu weekdays berubah jadi 5 hari. Orang-orang kerja cuma sampai Jumat, TGIF. Dan sekarang sepertinya akan mulai transisi ke 4 hari, seenggaknya dimulai dari United Kingdom. 1-2 tahun lalu adalah tahunnya Great Resignation dan Quiet Quitting. Di momen itu, 4-Day Week Global memulai project research untuk nyari tahu what will happen kalau weekdays beneran jadi 4 hari doang dalam seminggu. Dan sekarang jawabannya udah ada. Project ini adalah uji coba atau trial terbesar di dunia so far, karena melibatkan 61 perusahaan di UK sebagai partisipan, 4 kampus ternama mulai dari Cambridge sampai ke Boston, termasuk Autonomy, si lembaga researchnya. Jumlah orang yang terlibat ada 2.548 karyawan sebagai partisipan dan lebih dari 10 researcher yang berasal dari kampus dan Autonomy. Dan hasil research ini menurut gue pribadi bikin happy. Jadi dari 61 perusahaan yang ikut trial ini, ada 56 perusahaan atau 92%-nya yang ngelanjutin kerja 4 hari. Dan 18 perusahaan di antara mereka mau atau udah mengimplement kerja 4 hari ini secara permanen. Pertanyaannya mungkin kok bisa besar banget 92%? Terlepas kita pro atau kontra dengan gagasan kerja 4 hari, trial yang dilakukan selama 6 bulan ini ternyata nunjukin findings-findings yang positif, terutama di beberapa hal terpenting. Apa aja emang? Di sisi perusahaan ada revenue. Ada 2 data yang bisa di-highlight. Yang pertama, secara rata-rata revenue perusahaan ternyata nggak berubah secara signifikan. Dalam periode trial, revenue hanya naik slightly 1,4% secara rata-rata. Memang cuma naik sedikit 1,4%, tapi ini hari kerjanya berkurang. Yang kedua, di-compare. Jadi kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, ternyata ada kenaikan juga, yaitu sebesar 35% on average. Lalu resignation. Jadi di dalam perusahaan-perusahaan yang terlibat di trial ini, ternyata terjadi penurunan kemungkinan resign secara substansial. Ini mereka menghitungnya per 100 karyawan. Jadi dari 100 karyawan, kalau di periode 2021 ada 2 orang yang mau resign, dalam periode trial ini turun jadi 0,8. Dengan kata lain, kerja 4 hari bisa ngebantu untuk ngurangin kemungkinan karyawan resign sampai 57%. Jadi buat kantor yang turnovernya tinggi banget, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi untuk solve the problem. Nah, berikutnya tentang kita si pekerja. Yang ketiga ada well-being. Di akhir masa trial, data dari research mereka nunjukin bahwa 39% karyawan jadi nggak terlalu stres dan 71% karyawan berkurang level burnout-nya. Perasaan anxiety, masalah tidur itu juga berkurang. Dan physical serta mental health justru membaik. Lalu work-life balance. Work-life balance pun begitu di trial ini. Para karyawan jadi lebih mudah ngimbangin antara kerjaan dan keluarga. 54% dari mereka jadi lebih gampang buat ngehandle urusan rumah. Mereka juga jadi lebih puas dengan manajemen waktu, manajemen keuangan, dan juga hubungan. 60% dari mereka bahkan merasa lebih jago untuk ngatur kerjaan dan care responsibility sehingga bikin mereka mau melanjutkan sistem kerja 4 hari. Tapi supaya nggak salah persepsi, harus di-mention juga bahwa trial ini dilakukan bukan tanpa prosedur. Karena setiap perusahaan punya operational style yang beda-beda, jadi trial ini nggak bisa diimplement yang namanya kerja Senin sampai Kamis lalu Jumatnya libur. Secara rigid, no one size fits all. At least untuk sekarang. That's why penyelenggara menetapkan 5 model untuk kerja 4 hari di periode trial ini. Ada Friday off, ada staggered, annualized, decentralized, sama conditional. Model yang pertama adalah di mana perusahaan nggak beroperasi di 1 hari tambahan selain Sabtu Minggu. Ini pilihan yang banyak dipilih perusahaan-perusahaan partisipan, terutama untuk perusahaan yang kolaborasi antar karyawan lebih penting daripada masuk 5 hari kerja. Contoh gampangnya misalnya perusahaan studio game. Mereka melihat kalau karyawan kerja datang atau aktif di waktu yang sama untuk kolaborasi itu lebih penting. Nah, setelah voting sama karyawan-karyawannya, perusahaan memutuskan untuk trial research ini kita nggak kerja di Jumat ya, gitu. Jadi ini adalah tipe yang pure kerja Senin sampai Kamis lalu Jumatnya libur. Model kedua adalah staggered, di mana karyawan ngambil hari libur alternatif. Kayak karyawan dibagi jadi tim A off-nya di Senin, tim B di Jumat. Pilihan ini juga jadi pilihan terutama untuk perusahaan yang kebutuhan kerjanya lebih penting masuk ke 5 hari. Misal, agensi marketing. Mereka milih ini dengan cara berlakuin sistem buddy atau partner untuk function yang sama. Jadi misalnya di agensi ini ada digital strategist namanya Kin dan Sam. Nah, mereka jadi partner. Jadi di minggu ini Kin ambil day off di Senin, lalu Sam ambil day off di Jumat. Jadi dalam Senin sampai Jumat, function digital strategist tetap terisi. Lalu ada model decentralized, yang bisa dibilang gabungan dari 2 model pertama. Terus ada juga annualized. Ini model yang menghitung secara tahunan karena bisnisnya berkaitan dengan musim-musim tertentu, kayak cuaca, musim libur, dan lain-lain. Misalnya restoran. Dan yang terakhir, model conditional. Nah, ini yang kelihatannya akan banyak diimplement di Indonesia, at least di awal-awal. Para senior atau manajemen perusahaan akan melihat dulu performance dari departemen atau divisi atau tim atau individu. Ibaratnya yang met the target akan ngejalanin kerja 4 hari di periode trial.
berarti akan ada yang disuspend dulu kerja 4 harinya selama masa trial research ini. Kalau nggak sampai target, artinya dia kerja tetap 5 hari. Intinya dalam trial ini nggak semua 61 perusahaan menjalankan hari kerja Senin sampai Kamis lalu Jumatnya libur. Instead, mereka pakai pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan operasional perusahaan. Nah, terlepas dari modelnya yang beda-beda, fakta bahwa ternyata ada loh gerakan 4-day week global, ada loh kejadian Great Resignation, quiet quitting, employee pada burnout, lalu pada familiar sama WFH bahkan work from anywhere demi kehidupan di luar kerjaan, dan udah pada ngerti juga cara cari duit sampingan. Rasanya hasil research ini akan jadi katalis baru yang mendorong satu demi satu perusahaan mengimplement waktu kerja yang lebih sedikit. Dalam kasus ini, kerja 4 hari. Nggak bakal besok langsung kejadian, tapi pelan-pelan. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi early adopter dari perubahan ini?